Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam seribu bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di trek, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng Korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2J menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan ditrek, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya enggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di trek coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moon Raker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2J menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki Selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya enggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di trek coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moon Raker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrim Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di trek, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng Korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam seribu bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moon Raker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy, di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2J menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moon Raker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP.
Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar 2 orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moon Raker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track, coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Dedi Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dedi Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Dedi Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Dedi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Dedi saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Dedi pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng Korsi, kata Dedi bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Dedi pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moonraker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moonraker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina.
Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam seribu bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu.
Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Peggy asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Peggy Setiawan itu meminta Peggy asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Peggy Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Peggy alias Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya nggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di track coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias Perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjem adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya.
Posisi Peggy Setiawan kini semakin terpojok di kasus Vina Cirebon jelas sidang pra-peradilan pada Senin 1 Juli 2024. Peggy Setiawan Cianjur bahkan didesak melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Selama ini Peggy Setiawan Cianjur dicurigai adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur sengaja dititip Sunjaya ke sopirnya, Cecep. Kecurigaan ini diperkuat dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada data diri Peggy Setiawan Cianjur. Praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Alasan yang sama juga diutarakan pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, Tony RM. Menurut Tony RM, penyidik kasus Vina harus mendalami tentang keanggotaan Peggy Setiawan di Cianjur. Pasalnya dalam putusan sidang disebut bahwa motif utama pembunuhan Eki dan Vina berawal dari Andi yang meminta tolong pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Eki diketahui merupakan anggota XTC Sumber 04 Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur anggota Moon Raker Cianjur sejak 2017. Sementara Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada penyidik kasus Vina soal Peggy Setiawan Cianjur. Namun demi menghindari banyak nama Peggy yang diperiksa, ia menekankan untuk menggali tentang nama panggilannya. Sebab dalam putusan sidang kasus Vina ditetapkan sebagai DPO adalah Peggy alias Perong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu.
Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya.